pH tanah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Dinyatakan dalam skala dari 0 hingga 14. Skala ini digunakan untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen di dalam tanah. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Skala pH tanah. pH 0 sampai 6 tanah asam. Semakin kecil angkanya, semakin asam. pH 7 tanah netral. pH 8 sampai 14 tanah basah atau alkalis. Semakin besar angkanya, semakin basah. Mengapa pH tanah penting? Nutrisi tanah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Pada tanah yang terlalu asam, unsur seperti aluminium dan mangan bisa menjadi racun bagi tanaman. Pada tanah yang terlalu basah, nutrisi seperti fosfor, besi, dan zinc menjadi sulit didapat. Keseimbangan mikroorganisme. Mikroorganisme tanah yang membantu dekomposisi bahan organik dan fiksasi nitrogen biasanya bekerja paling efektif pada pH netral hingga sedikit asam, sekitar 6-7. Pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman memiliki preferensi pH tertentu untuk tumbuh optimal. Misalnya, tanaman padi umumnya menyukai pH 5-6,5, tanah sedikit asam. Tanaman seperti kentang tumbuh baik pada tanah yang lebih asam, pH 4,5-5,5. Cara mengukur pH tanah. Menggunakan kertas lakmus atau alat uji pH atau pH meter. Mengirim sampel tanah ke laboratorium untuk analisis yang lebih akurat. Cara mengatur pH tanah. Untuk menaikkan pH tanah misalnya, atau mengurangi keasaman, tambahkan kapur atau kalsium karbonat atau dolomit. Untuk menurunkan pH atau mengurangi kebasahan, tambahkan sulfur, kompos atau pupuk organik yang bersifat asam. Pemahaman tentang pH tanah yang sangat penting bagi petani dan pekebun untuk memastikan tanaman dapat tumbuh sehat dan produktif. Sementara itu, apakah pengaruhnya pH tanah pada tanaman itu sendiri? pH tanah memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman, karena mempengaruhi berbagai faktor penting seperti ketersediaan nutrisi, aktivitas mikroorganisme tanah, dan struktur tanah. Berikut penjelasan yang lebih rinci. Pengaruh terhadap ketersediaan nutrisi. Tanah asam atau pH di bawah 6. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium menjadi kurang tersedia. Unsur logam berat seperti aluminium dan mangan dapat larut dan jumlah berlebihan menyebabkan keracunan bagi tanaman. Tanah basah di atas angka 7. Unsur mikro seperti besi, tembaga, zinc, dan boron menjadi tidak tersedia karena terikat dalam bentuk yang sulit diserap oleh tanaman. Fosfor juga cenderung menjadi tidak tersedia karena terikat dengan kalsium. Yang kedua, pengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme.
Mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah seperti bakteri pengurai bahan organik dan bakteri fiksasi nitrogen bekerja paling baik pada pH tanah sekitar 6-7. Pada pH yang terlalu asam atau terlalu basah, aktivitas mikroorganisme berkurang, sehingga proses dekomposisi bahan organik melambat dan tanah menjadi kurang subur. Pengaruh terhadap sistem perakaran. Tanah asam. Kondisi asam dapat merusak akar tanaman, menghambat pertumbuhan dan mengurangi kemampuan akar menyerap air dan nutrisi. Tanah basah. Kondisi basah dapat menyebabkan akar sulit menyerap nutrisi mikro tertentu sehingga tanaman bisa mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara. 4. Pengaruh terhadap jenis tanaman. Setiap jenis tanaman memiliki rentang pH optimal untuk tumbuh. Misalnya, pH 4,5 sampai 6, tanaman seperti teh, kentang, dan stroberi lebih toleran terhadap tanah asam. pH 6 sampai 7. Sebagian besar tanaman hortikultura, sayuran, dan buah tumbuh optimal di tanah netral hingga sedikit asam. pH 7 sampai 8. Tanaman seperti gandum, bit gula, dan beberapa jenis rumput toleran terhadap tanah yang lebih basah. Pengaruh terhadap produksi tanaman. Tanah dengan pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan 1. Penurunan hasil panen. Tanaman tumbuh kerdil, daun menguning, dan hasil buah atau biji berkurang. Meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit akibat stres pada tanaman. Kesimpulannya, menjaga pH tanah dalam rentang yang sesuai untuk tanaman tertentu sangatlah penting untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi, meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan air. Pengelolaan pH tanah yang baik menjadi langkah penting dalam praktek pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan.